Tragedi kemanusiaan Stadion Kanjuruhan di Kota Malang, Jawa Timur mengundang banyak reaksi dan simpati masyarakat dunia. Terkait kejadian tersebut, Forum Komunikasi Daerah Kota Sibolga 6 Oktober lalu mengajak masyarakat dari seluruh lintas agama dalam doa bersama di lapangan Simare-Mare, Kota Sibolga. Doa bersama dilaksanakan sebagai bentuk aksi solidaritas masyarakat Kota Sibolga, lintas agama, Forkopimda, MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama dan tokoh pemuda atas meninggalnya ratusan orang di Stadion Kanjuruhan usai pertandingan kesebelasan Arema Malang versus Persebaya Surabaya. Ibadah Minggu 9 Oktober di Gereja Huria Kristen Indonesia HKI Jemaat Sibolga Kota Resort Sibolga Daerah 5 berlangsung dengan hikmat dan penuh dengan sukacita. Ibadah dipimpin Pendeta Resort Belsem Sihombing yang menyampaikan tema khotbah Iman yang Menyelamatkan. Dijelaskan pendeta, iman bukan hanya hayalan semata, namun harus dinamis dan bergerak serta pandai bersyukur. Kepada seluruh umat Kristiani khususnya jemaat HKI Sibolga Kota agar selalu meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Pemberi dan Maha Mengetahui apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Hal itu sejalan dengan iman dan kepercayaan umat di dunia untuk taat akan perintah Tuhan. Setelah menahan satu tersangka WS dalam kasus dugaan korupsi pengadaan makan dan minum beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri Sibolga melakukan penahanan tersangka kedua, yakni JD, mantan Kepala BPBD Kota Sibolga. Tersangka JD ditahan usai dilayangkannya surat panggilan ketiga dan melalui proses pemeriksaan selama 5 jam didampingi oleh pengacara pada Senin 10 Oktober. Kepala Seksi Intel Kejari Sibolga Robinson Sihombing saat ditanya media, selanjutnya tersangka JD ditahan di Lapas Kelas 2A Sibolga untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga meminta seluruh pedagang yang ada di relokasi Pasar Stadion Horas agar segera pindah ke gedung baru Pasar Sibolga Nauli. Hal itu disampaikan Kadis Perindak Kota Sibolga Ramayana Tambunan saat konferensi pers bersama media Senin 10 Oktober di pelataran kantor Wali Kota. Berdasarkan hasil rapat lintas sektoral, proses pemindahan pedagang diberikan waktu mulai dari 11 sampai 23 Oktober. Kepada para pedagang yang sudah melakukan verifikasi dan administrasi serta cabut nomor agar segera pindah ke gedung baru Pasar Sibolga Nauli di Jalan Batuan Anggi. Disebutkan seluruh fasilitas, sarana dan prasarana pasar sudah lengkap, kecuali jalan lingkar yang sudah diusulkan ke pihak BPPW Sumatera Utara. Badan Pusat Statistik BPS bersama pemerintah Kota Sibolga menggelar media gathering atau pertemuan media untuk pelaksanaan program registrasi sosial ekonomi Reksosek Kota Sibolga tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan 13 Oktober di Hotel Prima, mengundang Sabar Haryanja yang memaparkan terkait Reksosek dan Sofyan Nasution Kadis Kominfo dengan materi peran media dalam pelaksanaan Reksosek di Kota Sibolga. Sekretaris Daerah Kota Sibolga Yusuf Batubara membacakan sambutan Wali Kota Sibolga, menyampaikan Reksosek merupakan agenda prioritas untuk mewujudkan data perlindungan sosial kepada masyarakat dan mengimbau masyarakat menerima dan memberikan data yang jujur, akurat kepada petugas pendata. Panitia pelaksana mengatakan pendataan berlangsung mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022. Masjid Nurul Iman, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, dibangun ulang secara total.
Hal itu disampaikan Ketua BKM Sufran Simatupang usai pelaksanaan sholat Jumat 14 Oktober di lokasi bangunan sementara yang dibangun oleh pihak BKM tidak jauh dari lokasi masjid. Pembangunan masjid diharapkan selesai sebelum bulan Ramadan 2023. Untuk itu diharapkan seluruh jamaah, masyarakat, donatur dan dermawan, serta pemerintah daerah dapat memberikan dukungan atas pembangunan masjid tersebut. Ustadz Nasrullah Nasution yang bertindak sebagai khatib dan imam menyampaikan khutbah dengan judul Menumbuhkan Cinta dan Menjaga Silaturahmi. Dijelaskannya, saling mencintai dan menjaga silaturahmi adalah bagian dari iman dan kepercayaan umat Islam, sehingga segala ridho dan amalan dapat menjadi berkah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2S TV.